Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Lita Gading, psikologi keren yang informatif, edukasi, dan motivasi. Oke, sekarang saya ingin membicarakan mengenai shopaholic. Nah, ini untuk para wanita khususnya ya. Tapi laki-laki dan perempuan sekarang sama loh. Tukang belanja. Aduh, repot ya. Gila belanja. Nah, aduh. Tapi belanja itu adalah sesuatu yang memang mengasihkan. Membuat yang kadang-kadang orang merasa bahwa salah satu dari obat stres katanya. Jadi apa sih yang namanya shopaholic itu adalah gila belanja. Oke. Nah, orang yang gila belanja ini disebut dengan compulsive buying disorder ya, atau yang disebut dengan onimania gitu. Nah, onimania ini atau gila belanja atau CBD gitu adalah sebuah penyakit mental yang konon eh, belanja yang paling mujarab itu adalah katanya sebagai obat stres. Pembenaran ya, padahal sih enggak juga kali ya dong, tapi tergantung sih orangnya bagaimana orang itu menyikapi tentang belanja itu gitu ya, apakah belanja itu bermanfaat atau tidak. Nah, ini biasanya orang-orang shopaholic itu dia berbelanja tidak tahu tentang manfaatnya gitu. Jadi dia asal belanja dan lapar mata gitu. Apa yang dibeli ya beli aja, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kan kalau manusia itu kan kita harus membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan semua juga mau gitu kan. Nah, di sini gila belanja atau ketagihan atau yang namanya shopaholic itu biasanya apa ya? Mencuri atau disebut dengan kleptomania. Itu kalau sudah ke titik hal tersebut, itu kleptomania itu bisa muncul karena apa? Dorongan dia ingin belanja itu sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan dia untuk berbelanja. Akhirnya dia ingin segala macam tapi kemampuan uangnya tidak ada. Akhirnya dia mencuri gitu. Nah, itu hati-hati. Nah, apa gaya hidup konsumtif ini juga merupakan bagian dari shopaholic ini ya. Mudah tergiur, ini juga bagian dari karakter orang tersebut ya, mudah tergiur. Apa yang dilihatnya merasa dia suka, lalu dia beli aja, tapi dia tidak memprediksi keuangan dia berapa, apakah dia mampu gitu ya. Nah, sekarang juga kegunaan kartu kredit ini sangat penting dan buat mereka itu menjadi satu kebutuhan gitu ya. Namanya kartu kredit kan tidak terlihat fisiknya. Ini yang membuat orang menjadi belanjanya tuh lebih gila gitu karena dia tidak merasa bahwa mengeluarkan uang secara fisik. Jadi dia tidak melihat gitu dia sudah belanja atau enggak, padahal dia ke akhir bulan dia harus belanja banyak kan gitu. Melebihi batas budgetnya gitu ya. Nah, jadi hutang di sana sini, jadi untuk menutupi kiri kanan hutang tersebut karena keinginan dia untuk membeli apapun gitu ya. Dan itu menurut saya ya nggak terlalu oke juga ya kalau sampai ngutang sana sini akhirnya debt collector datang ke rumah, kan nggak lucu gitu. Nah, ada lagi kecenderungan yang membeli barang yang tidak penting juga itu adalah salah satu impulsif ya, impulsif orang untuk melakukan satu gaya hidup. Jadi tanpa memikirkan apa yang terjadi resikonya, itu adalah salah satu gangguan kepribadian. Hati-hati loh. Jadi ya belanjakanlah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Lalu belanja online, hati-hati tuh. Belanja online juga sekarang kan juga nggak ketahuan tuh bentuk fisiknya seperti apa, barang apa yang dilihat. Masalahnya barang kalau kita melihat dari online itu kadang-kadang suka apa ya, suka lebih bagus daripada barang aslinya. Nah, hati-hati karena kamera itu kadang-kadang suka menyesatkan. Memburu merek-merek apa namanya, barang-barang bermerek. Nah, berburu tuh kadang-kadang, wah ini diskon sana, diskon sini gitu kan. Ya, diskonnya gede-gedean 70% bla bla bla. Nah, itu juga yang membuat orang jadi tertarik. Juga
ini apa namanya, ada midnight sale. Waduh, midnight sale dan sebagainya. Itu pun juga salah satu bentuk pemicu dia untuk menjadi konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif ini kalau terus-menerus dilakukan, yang akhirnya menjadi dampak sulit tidur, merasa bersalah untuk tidak membeli barang tersebut, menyesal gitu, kenapa saya tidak membeli barang itu ya gitu. Yang akhirnya menjadi gangguan kepribadian. Hati-hati, banyak sekali loh, dari masalah kecil menjadi masalah besar apa? Ya itu tadi, ada gangguan susah tidur, ada kleptomania, ada gangguan kepribadian. Wah, pokoknya banyak sekali yang akhirnya mereka semua akhirnya jadi terpuruk dan masuk penjara karena hutang tidak dibayar. Waduh, kacau ya. Oke deh. Yang jelas saya ingin sekali memberikan tips buat Anda bahwa belilah sesuatu barang dengan apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan hanya melihat lapar mata, barang itu bagus, harganya murah, tapi tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Boleh beli, yang penting Anda bisa memperhitungkan budget yang Anda punya dan tidak hutang sana sini. Oke? Bye.